Wing Chun 葉問。Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di acara bacotan seputar Wing Chun ya di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini saya coba ingin menjelaskan mengenai salah satu pertanyaan di YouTube channel Wing Chun Harmony Indonesia, yaitu yang disampaikan oleh saudara, ini dalam bahasa Jepang, saya nggak tahu ejaannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat di layar HP. Maaf kok, saya mau minta tips dan saran kalau mau melatih sensitivity dan refleks secara solo atau mandiri itu caranya gimana ya? Saya mau latihan Chisao, tapi nggak ada pasangannya. Mau minta tolong ortu, nggak ngerti. Mau minta tolong sama temen, nggak ada yang mau. Di tempat saya tinggal juga nggak ada perguruan Wing Chun. Terima kasih. Oke, secara teori saya sudah respon ya pertanyaan dari saudara A. Ya, saya nyebutnya saudara A aja lah ya. Di sini ingin saya jelaskan dulu sedikit bahwa melatih Chisao memang wajib harus berdua atau berpasangan. Jadi tidak bisa dilatih sendiri. Karena pada hakikatnya Chisao itu dalam Wing Chun adalah untuk melatih sensitivity. Jadi di sini saya disclaimer dulu buat teman-teman bahwa Chisao itu bukan menjadi patokan sehebat apa Wing Chun yang kita latih atau seberapa jago kalian bermain teknik-teknik Wing Chun. Tapi di Chisao itu adalah tujuannya adalah melatih sensitivity. Ya, dan itu merupakan sarana latihan. Bukan sarana sparring, bukan sarana perkelahian yang menjadi identitas dari Wing Chun. Tetapi itu merupakan adalah sarana untuk latihan kita, yaitu melatih sensitivity. Nah, cuman, ada cumannya nih. Selain melatih sensitivity, kita juga ada untuk mendalami yang namanya grounding saat kita melakukan kuda-kuda, entah itu kuda-kuda Yigi Kim Yeung Ma saat kita shifting atau saat kita melakukan footwork dengan bermain Chisao. Kedua, kita juga dituntut untuk coba mengaplikasikan teknik yang udah kita latih dalam hal yang sudah kita lakukan dalam drill. Ya, dalam hal drill kita melakukan beberapa teknik dan itu coba diterapkan saat kita bermain Chisao. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita melatih refleks dari sensitivity yang dihasilkan. Karena bermain Chisao itu kita harus selalu sticky. Sticky itu artinya kita harus selalu menempel tangannya. Ya. Jadi itu beberapa hal awal yang ingin saya jelaskan. Ya, jadi saya ulangi bahwa untuk berlatih sensitivity di Chisao, teman-teman wajib harus berdua saat latihan. Nah, terus bagaimana dengan saudara A yang ingin berlatih sendiri? Oke, saya punya beberapa tips ya. Saat berlatih sendiri, kita tidak bisa melatih sensitivity, tapi kita bisa melatih teknik yang ada di Chisao, yaitu bagaimana kita melakukan fuksao, bagaimana kita melakukan tansao, bagaimana kita melakukan pukulan saat kita melakukan Chisao. Kita persamakan dulu persepsi Chisao-nya, teman-teman. Jadi Chisao itu ada dua macam. Ada single Chisao, ada double Chisao. Jadi kalau teman-teman yang melihat seperti ini, ya, ini adalah double Chisao. Nah, tetapi sebelum kelatihan double Chisao, saya ingin membahas dulu tentang single Chisao. Dan single Chisao ini wajib teman-teman lalui sebelum ke double Chisao. Kenapa? Karena teman-teman harus memahami pergerakan dari masing-masing pergerakan yang ada di double Chisao. Dalam single Chisao, teman-teman ada dua peran saat teman-teman latihan pasangan.
Ada yang berperan menjadi tangan luar, ada yang berperan menjadi tangan dalam. Atau lebih singkatnya, ada yang menjadi peran tangan attack, ya, tangan menyerang, ada yang berperan menjadi tangan yang bertahan. Dari masing-masing. Karena ini single chisau, berarti teman-teman melakukan hanya satu tangan saja. Entah itu tangan kiri aja atau tangan kanan aja. Jadi jangan terlalu cepat untuk berlatih double chisau kalau belum melewati single chisau. Kenapa? Karena selain melatih kanan dan kiri, teman-teman juga harus membiasakan untuk melatih ya mindset kita untuk menggerakkan, terutama untuk menggerakkan tangan kiri. Karena pada saat teman-teman melakukan double chisau, teman-teman tidak memikirkan satu tangan, tapi teman-teman memikirkan dua tangan. Dan itu menjadi kendala dan menjadi tantangan untuk praktisi Wing Chun saat berlatih double chisau. Dalam single chisau, seperti yang saya sebutkan di depan, itu ada dua peran. Peran tangan luar dan peran tangan dalam. Itu lebih gampang untuk menjadi gambaran teman-teman saat ini untuk membayangkannya. Oke? Nah, oke, saya berperan saat ini menjelaskan yang pertama adalah sebagai tangan luar. Saat berperan sebagai tangan luar, ya, teman-teman akan melakukan pertama adalah fuksau, kemudian jamsau, kemudian mukul. Itu tangan luar. Nanti balik lagi menjadi fuksau, jamsau, dan pukul. Sedangkan peran satu lagi, tangan dalam, teman-teman akan melakukan tansau, pukul, kemudian bongsau. Ya. Kemudian tansau, pukul, kemudian bongsau. Jadi masing-masing punya 3 gerakan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, kalau tangan luar itu adalah fuksau, jamsau, pukul, sedangkan tangan dalam itu adalah tansau, pukul, bongsau. Oke? Nah, sensitivity yang tadi saya sebutkan di awal, itu teman-teman harus melakukannya dengan pasangan. Karena kalau dilakukan solo, teman-teman tidak bisa merasakan apa-apa. Ya. Tapi teman-teman, dalam konteksnya ini adalah pola latihan saya dulu untuk memahami alur pergerakan bentuknya masing-masing yang tadi saya sebutkan. Bentuk fuksau, bentuk jamsau, bentuk pukul, bentuk tansau, bentuk pukul, bentuk bongsau. Nah, apa sih yang harus diperhatikan? Saya ngomongin dulu dari tangan luarnya. Ini tangan luar. Saya memakai tangan kanan untuk bisa membuat perbedaan ya. Karena kalau teman-teman tangan kanan, pasti pasangannya tangan kiri. Kalau pasangannya tangan kanan, berarti teman-teman itu melakukannya dengan tangan kiri. Karena kita melakukan single chisau. Oke. Tangan luar, saya bilang fuksau. Fuksau, kalau teman-teman lihat dari depan, ya. Kalau teman-teman lihat dari depan, tangan fuksau itu akan meruncing dari luar searah dengan center line. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman melihat saya, fuksau saya itu berada di tengah pergelangannya, bukan berada di luar seperti ini dan bukan pula berada di melewati center line seperti ini, tetapi dia ada di posisi di tengah seperti ini. Ya, dengan kondisi siku kalian itu adalah sekepel dari tulang iga. Oke. Nah, fuksau arahnya meruncing dan ini tenaganya bukan ke bawah, bukan nekan ke bawah, tapi dia arahnya adalah ke center line dari teman latihan chisau kita. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau latihan solo seperti saya, butuh yang namanya cermin seperti yang saya lakukan saat ini. Saat saya bicara dengan teman-teman, saat saya sharing sama teman-teman, saya melihat cermin melalui kamera selfie saya. Oke? Nah, dari sini teman-teman akan bergerakan jamsau. Jamsau itu bukan ke bawah, ya teman-teman. Jamsau itu bukan ke bawah arahnya, tetapi jamsau itu arahnya ke depan. Jadi kalau misalkan dari samping saya melakukan jamsau, teman-teman perhatikan sikut saya, ini akan ke depan. Ya, akan jamsau ke depan, bukan jamsau ke bawah, ya. Bukan jamsau ke bawah. Dan posisi fuksau itu pasti ada di sini, bukan di bawah begini. Karena tansau teman-teman nanti posisinya akan mengincar ke bahu kanan saya. Ya, maksudnya tansau dari tangan dalam itu akan
mengincar ke bahu kanan saya. Jadi otomatis futsal-nya agak naik. Kemudian kita jamsau, dan ini arahnya ke depan. Nah, dari jamsau kita akan mukul ke depan. Oke? Nah, pada saat kita mukul dengan konteks kemana titik serangan yang teman-teman tuju. Apakah ke hidung, apakah ke leher. Ya. Jadi setelah jamsau, teman-teman akan mukul. Kemudian dari sini balik lagi ke futsal, jamsau, mukul. Futsal, jamsau, mukul. Yang perlu diperhatikan pada saat teman-teman melatih ini adalah bukan seberapa cepat kalian melakukan, tetapi seberapa sadar kalian terhadap pergerakan yang sedang kalian lakukan. Terutama pergerakan dari siku, kemudian relaksasi yang terjadi di bahu kita. Makanya pada saat kita latihan, teman-teman latihan single chisau, usahakan tangannya tetap dalam posisi seperti ini, ya, dan kita melakukan seperti ini. Ya, kalau dari samping, jam, pukul, fuk, jam, pukul, fuk, jam, pukul, fuk, jamsau, pukul. Oke, nah, yang harus dihindari pada saat nanti latihan berdua adalah biasanya penekanan-penekanan yang terjadi pada saat melakukan double single chisau untuk tangan luar. Seperti misal fuk, nekan ke bawah, jamsau turun ke bawah, dan yang mukul kadang begini. Ya, jadi pas mukul itu kadang begini. Ininya locking, sikutnya ngeplong banget gitu. Padahal ini tuh sebenarnya tetap harus didorong sama elbow. Ya. Dan bukan berarti pukulan teman-teman harus kena temennya. Bukan. Itu kalau lagi latihan berdua, ya. Tetapi biarkan pergerakan itu merespon sesuai dengan pergerakan temennya. Dan yang namanya single chisau, teman-teman ada istilahnya bertanya dan menjawab. Ya, jadi yang menjawab harus nunggu pertanyaan. Ya, sesudah menjawab dia akan memberi pertanyaan balik. Dan kemudian temannya yang asalnya memberi pertanyaan akan menjawab. Dan terus begitu untuk latihan single chisau.